Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1756 sampai bab 1760. Ketiga pahlawan keluarga Niu memang mendapatkan sedikit keuntungan pada awalnya dengan senjata teknologi hitam mereka. Namun kini, mereka kembali dirugikan. Bagaimanapun, kekuatan kerasnya ada, dan jarak antara tiga pahlawan keluarga Niu dan Raja Bela Diri Hitam terlalu besar. Pada saat ini, Niu Einstein yang berada jauh tiba-tiba memancarkan cahaya biru menyilaukan di dadanya. Detik berikutnya, hampir pada saat yang sama ketika Raja Bela Diri Hitam menghajar Niu Moseng, terdengar suara pop dan Niu Einstein tiba-tiba muncul di samping Raja Bela Diri Hitam. Sebelum Raja Heiwu sempat bereaksi, tangan Niu Einstein tiba-tiba jatuh ke tanah. Bang, terdengar suara keras dan bumi bergetar. Saat debu beterbangan, Raja Bela Diri Hitam tertangkap basah dan terlempar ke udara. Niu Einstein ini juga merupakan prajurit puncak Tianji, setingkat dengan Raja Bela Diri Hitam. Setelah Raja Bela Diri Hitam terpental, Niu Einstein meraung dan meninju dada Raja Bela Diri Hitam. Raja Bela Diri Hitam terbang mundur 4 hingga 5 meter, dan kemudian jatuh ke tanah. Ini adalah pertama kalinya sejak perang antara kedua belah pihak dimulai, Raja Bela Diri Hitam berhasil dipukul mundur oleh Tauren. Raja Bela Diri Hitam mendengus dingin, dengan sedikit rasa kesal di wajahnya. Niu Einstein siap memanfaatkan kemenangan dan melanjutkan serangan tanpa memberi kesempatan pada Raja Heiwu untuk bereaksi. Aku melihatnya menurunkan kedua tanduknya, menendang kaki belakangnya dengan keras, dan bergegas menuju Black Martial King. Niu Einstein telah menggunakan langkah ini untuk melawan Ye Chong sebelumnya. Saat tanduk banteng menghantam musuh, tinju banteng Einstein juga akan menghantam tanah sehingga mengguncang musuh. Jurus ini persis dengan jurus unik Niu Einstein. Namun, Raja Bela Diri Hitam jauh lebih kuat dari Ye Chong. Dia menyipitkan matanya, menunggu Niu Einstein muncul di hadapannya, lalu tiba-tiba lepas landas dengan tendangan terbang. Menurut akal sehat, tendangannya cukup untuk mengusir Niu Einstein. Namun Raja Heiwu terkejut saat mengetahui tendangannya meleset. Niu Einstein, yang semula berada di depan Black Martial King, tiba-tiba berteleportasi ke belakang Black Martial King dengan kilatan cahaya biru. Namun, hantaman tanduk Niu Einstein tidak berubah sama sekali, mendorong punggung Raja Bela Diri Hitam. Sebelum Raja Bela Diri Hitam sempat bereaksi, punggung bawahnya telah didorong oleh Niu Einstein. Di saat yang sama, Niu Einstein kembali menyentuh tanah dengan kedua tinjunya. Dengan satu gerakan, kompi terbang kedua terdorong ke atas, dan Raja Bela Diri Hitam terangkat ke udara. Segera setelah itu, 3 suara puf-puf terdengar, dan ketiga pahlawan keluarga Niu mengambil kesempatan untuk mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, Raja Heiwu, yang terkena 2 pukulan berturut-turut, berada di udara dan untuk sementara tidak dapat mengendalikan dirinya. Oleh karena itu, serangan ketiga pahlawan keluarga Niu dan Niu Einstein semuanya mengenai Raja Bela Diri Hitam. Meskipun Raja Bela Diri Hitam sangat kuat, setelah diserang oleh 4 Tauren yang kuat, dia terjatuh ke belakang lebih dari 10 meter dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah, menimbulkan awan debu. Debu tertinggal, dan Raja Bela Diri Hitam tampak sangat malu. Dia berdiri dan menatap Niu Einstein dan yang lainnya dengan mata yang kejam. Kecuali pertempuran sebelumnya dengan Xuan Yuseng, tidak ada yang pernah membuat Raja Bela Diri Hitam, prajurit puncak tingkat surga, begitu malu. Ini tidak bisa tidak mengingatkan Raja Heiwu akan penghinaan melawan Xuan Yuseng. Raja Bela Diri Hitam mengutuk dengan keras, "Kamu binatang buas. Aku akan membunuhmu hari ini untuk melampiaskan amarahku." Saat dia mengatakan itu, Raja Bela Diri Hitam mengulurkan 3 jari dan meraihnya di langit. Dalam kehampaan, Raja Bela Diri Hitam sepertinya telah meraih kain hitam. Kemudian, Raja Bela Diri Hitam melambaikan tangannya,
dan benda seperti kain hitam itu membungkus Raja Bela Diri Hitam sepenuhnya. Meski matahari belum sepenuhnya terbenam dan cahayanya masih sangat terang, area di sekitar Raja Bela Diri Hitam sepertinya sedang tenggelam dalam kegelapan total. Raja Bela Diri Hitam tersembunyi dalam kegelapan ini, dan situasi di dalam sama sekali tidak terlihat dari luar. Ketika dia melihat adegan ini, Ye Chong tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. "Ini, kekuatan macam apa ini?" Ye Chong berseru. Karena ia dapat melihat bahwa ini bukanlah gerakan biasa yang didorong oleh energi sejati, melainkan lebih seperti mengutip energi langit dan bumi dan menggunakan kekuatan alam. Ini mirip dengan kekuatan elemen dari benua elemental, tapi tidak persis sama. Lucius di sebelahnya terkekeh dan berkata, "Kamu tidak tahu ini adalah keterampilan magis." "Keterampilan magis?" Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu. Lucius menjelaskan, "Haha, saya tidak tahu, tapi tidak heran, level Anda tidak cukup. Hanya mereka yang telah mencapai puncak prajurit tingkat surga yang dapat memperoleh keterampilan magis. Keterampilan magis adalah kekuatan yang sangat kuat. Dapat berkomunikasi dengan alam melalui tubuh manusia, memanfaatkan kekuatan alam, dan mereka yang memiliki keterampilan magis bahkan dapat melompati tantangan. Ini juga alasan mengapa budidaya prajurit tingkat surga yang telah mencapai puncak akan sangat menakutkan." Setelah mendengarkan penjelasan Lucius, Ye Chong tiba-tiba mengerti. Keterampilan sihir adalah sebutan bagi masyarakat modern. Dalam sistem pelatihan, warisan Dewa Naga, Ye Chong, keterampilan magis sebenarnya adalah kekuatan magis kelahiran. Di zaman kuno, para kultivator hebat akan membuka bakat mereka dan secara otomatis mendapatkan kekuatan magis kelahiran mereka ketika mereka menerobos tahap pemurnian Qi dan mencapai tahap pembangunan fondasi. Kekuatan magis kelahiran lebih seperti kesempatan yang diberikan Tuhan, terkait dengan kondisi fisik, bakat, dan pengalaman kultivasi masa lalu seseorang. Kekuatan magis kelahiran juga merupakan dasar untuk menjadi seorang master. Setelah memperoleh kekuatan magis kelahiran, fokus budidaya harus pada kekuatan magis kelahiran. Memikirkan hal ini, Ye Chong sangat ingin tahu tentang kekuatan magis kelahiran seperti apa yang akan dia peroleh saat itu. Di sisi lain, Ye Chong juga menemukan bahwa apa yang disebut keterampilan magis ini sebenarnya terkait dengan kekuatan unsur dari benua elemental. Tampaknya jalan akhir dalam mempraktikkan semua cara adalah satu kesatuan dan ada jejak yang harus diikuti. Ye Chong berpikir dalam hati. Tanpa sadar, dia mendapat pencerahan dan sepertinya telah memahami sedikit kebenaran kultivasi, dan pemahamannya tentang kultivasi meningkat sedikit. Namun pada akhirnya pemahaman masih terbatas. Sementara Ye Chong berpikir liar, Raja Bela Diri Hitam, yang diselimuti bayangan, dengan cepat bergegas menuju Niu Einstein dan 3 pahlawan keluarga Niu. Bayangan itu seperti awan gelap di tanah, bergerak sangat cepat. Saat ini, Niu Einstein dan ketiga pahlawan keluarga Niu juga sangat berhati-hati. "Ayo," teriak Niu Einstein. "Saya melihat Niu Diseng memimpin." Melolong, menurunkan kedua tanduknya, dan menikam Raja Bela Diri Hitam dengan keras. Melihat Niu Diseng mendekati bayangan Raja Bela Diri Hitam, bayangan itu terus bergerak maju tanpa ada niat untuk menghindarinya. Segera setelah itu, kedua tanduk Niu Diseng menembus bayangan, namun serangannya seperti sapi lumpur yang memasuki laut, tanpa menimbulkan gelombang apapun. Bayangan ini lebih seperti ilusi. Tiba-tiba, sebuah tangan terulur dari bayang-bayang, mengepal, dan membanting kepala Niu Diseng. Baru saja mendengar pukulan, boom, Niu Diseng terguncang dan langsung jatuh ke tanah akibat pukulan tersebut. Ketika dia melihat lagi, lidah Niu Diseng menjulur, dan dia langsung dipukuli sampai mati oleh pukulan ini. Niu Einstein dan yang lainnya tercengang, dan tinju itu ditarik ke dalam bayangan. Bayangan itu tiba-tiba bergerak cepat menuju Niu Mo Seng. Sebelum Niu Mo Seng sempat bereaksi, bayangan itu sudah tiba di dekatnya. Kemudian, dalam bayangan, tangan lain terulur dan menyerang dengan gerakan harimau hitam, yang menembus Niu Mo Seng yang berkulit kasar dan bertubuh tebal. Itu langsung menghancurkan hatinya. Niu Mo Seng hanya sempat menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya, lalu dengan pop, dia jatuh ke tanah dan mati. Pikiran Niu Dehua berputar kencang.
melihat situasinya kurang baik, ia segera mengaktifkan taktik hitamnya dan berbalik untuk melarikan diri. Ada kilatan cahaya biru, suara pop, dan detik berikutnya, dia muncul 10 meter jauhnya. Namun, bayangan itu sepertinya telah meramalkan tindakan Niu Dehua dan mengikutinya dengan cermat. Saat Niu Dehua pertama kali muncul, bayangan itu tiba hampir pada waktu yang bersamaan. Niu Dehua tiba-tiba melihat bayangan di sampingnya, dan matanya menunjukkan ekspresi yang sangat ketakutan. Melalui pupil matanya yang melebar, dia melihat tangan lain terulur dari bayang-bayang dan meraih salah satu tanduk Niu Dehua. Kemudian, hanya terdengar suara klik yang teredam, dan klaksonnya tiba-tiba putus. Segera setelah itu, tangan tersebut memutar klakson dan menusukkan ujung klakson ke otak Niu Dehua. Jika bukan karena duel hidup dan mati, penampilan Niu Dehua saat ini akan sangat lucu, dengan satu tanduk tegak dan tanduk lainnya terbalik. Kemudian, tubuhnya langsung jatuh ke tanah, mati. Sekarang, hanya Einstein yang tersisa. Niu Einstein sudah ketakutan dan panik dengan gerakan ajaib Raja Heiwu. Aku melihat urat biru muncul di dahi Niu Einstein. Tangannya mengepal seluruh kekuatannya, dan dengan gugup menatap bayangan yang semakin dekat. Ketika bayangan itu mendekati Niu Einstein mengayunkan pukulan dan meninju ke dalam bayangan tersebut. Namun tetap saja seperti sapi lumpur yang masuk ke laut, tidak mampu menimbulkan gelombang apapun. Dan detik berikutnya, bayangan itu tiba-tiba meluas, termasuk Niu Einstein. Dalam beberapa detik, benda berbentuk bola terbang keluar dari bayang-bayang, jatuh ke tanah, dan berguling 2 kali sebelum berhenti. Pandangan kedua mengungkapkan bahwa itu adalah kepala banteng Einstein. Lalu, bayangan itu menghilang dengan suara gesek. Raja bela diri hitam di dalam terungkap, di tangan Raja bela diri hitam. Dia masih membawa banteng Einstein yang besar dan tanpa kepala. Raja bela diri hitam melemparkan tubuh Niu Einstein ke samping, lalu mencibir puas. "Kamu binatang buas, beraninya kamu bertarung denganku." Raja Black Martial memandang tauren lainnya dan mengutuk. Para prajurit Minotaur yang mengawasi dari kejauhan sudah ketakutan. Sekalipun mereka mendapat berkah dari teknologi hitam, mereka tetap gagal total. Tuan kota mereka dan 3 pahlawan klan Niu telah dibunuh oleh Raja Heiwu. Siapa yang berani melawan? Aku tidak tahu tauren yang mana, tapi ia mengeluarkan suara pop dan membuatku berlutut ketakutan. Tauren lainnya mengikuti, berlutut, bersujud dan mengakui kesalahan mereka. Raja bela diri hitam mencibir, Susi dan Jiu Si hanya bisa menghela nafas, ini sangat kuat. Lucius memandang Ye Chong dan tersenyum, "Nak, tahukah kamu mengapa pemimpin aliansi tidak menganggap serius tauren ini? Itu karena pemimpin aliansi memiliki keterampilan magis." Pada saat ini, Ye Chong menyadari, Niu Einstein tidak menggunakan keterampilan magisnya sampai kematiannya. Secara logika, Niu Einstein, seperti Raja bela diri hitam, adalah prajurit puncak tingkat surga, jadi dia juga harus memiliki keterampilan magis. Melihat penampilan Ye Chong, Lucius tersenyum dan melanjutkan. "Saya sebaiknya memberitahu Anda bahwa hanya manusia yang dapat memiliki keterampilan magis, dan alien seperti Niu Einstein tidak layak memiliki keterampilan magis. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah menjadi lawan Lord Black Martial King." Ye Chong tidak menyangka akan ada hal seperti itu, juga merupakan pernyataan seperti itu. Saat keduanya berbicara, Raja Heiwu sudah berjalan menuju Ye Chong, Lucius, dan lainnya. "Tuan pemimpin, Anda memang sangat kuat. Binatang buas ini ingin melawan Anda. Mereka hanya tidak tahu bagaimana harus hidup atau mati," Lucius berkata dengan nada menyanjung. Raja bela diri hitam mencibir, menatap dingin ke arah tauren yang berlutut memohon belas kasihan, dan berkata kepada Lucius, "Singkirkan mereka semua nanti." Lucius mengangguk, dimengerti. Pada saat ini, Ye Chong tiba-tiba. "Aku merasakan kekejaman pada Raja Heiwu." Namun, Ye Chong tentu saja tidak ada hubungannya dengan keputusan Raja Heiwu. Terlebih lagi, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap tauren tersebut. Raja bela diri hitam melirik Ye Chong dengan dingin dan berkata, "Nak, aku telah melakukan apa yang aku janjikan padamu. Jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku." Ye Chong mengangguk dan berkata,
jangan khawatir, aku pasti akan melakukannya dalam setengah tahun. Datang dan ikut serta dalam kompetisi itu. Haha, itu bagus. Kalau begitu, mari kita bertemu setengah tahun lagi. Raja Heiwu mencibir. Ingat, jika kamu tidak datang saat itu, percayalah padaku, kamu akan mati. Ini 10 kali lebih buruk daripada Einstein. Ye Chong hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah itu, Raja Bela Diri Hitam mengikuti Lucius kembali ke kereta. Ye Chong, Jiu Si dan Susi langsung memasuki kota Nitou. Bagaimana orang-orang di kota Nitou berani menghentikan mereka bertiga sekarang? Ketika pertempuran baru saja dimulai, meskipun penduduk kota Nitou tidak bisa keluar, mereka semua melihat apa yang baru saja terjadi. Bahkan penguasa kota mereka New Einstein telah terbunuh. Penduduk kota Nitou sangat ketakutan sehingga mereka bersembunyi di dalam rumah dan tidak berani keluar. Oleh karena itu, Ye Chong dan yang lainnya melakukan perjalanan tanpa hambatan dan segera tiba di pangkalan percobaan. Basis percobaan sekarang kosong. Kemudian, Ye Chong dan yang lainnya masuk, membuka kandang, dan melepaskan anggota klan ular. Ketika anggota klan ular melihat itu adalah Ye Chong dan yang lainnya, mereka semua menangis kegirangan. Oh, Patriark, bagus, Anda datang untuk menyelamatkan kami, kata Sinanshan, terlihat sangat kuyu. Semua orang juga mengucapkan terima kasih satu demi satu. Setelah menghitung jumlah orangnya, diketahui bahwa suku ular kali ini telah kehilangan hampir 1/5 penduduknya, dan mereka semua dimanfaatkan oleh para tauren untuk eksperimen. Ketika dia memikirkan hal ini, Ye Chong tidak sabar untuk membunuh sapi Einstein lagi. Selanjutnya, Ye Chong tidak sopan dan langsung menduduki semua yang ada di Neunstein dan merampok persediaan makanan kota Nitou. Mereka beristirahat suatu malam di kota Nitou, dan keesokan paginya, mereka merampok kereta di kota Nitou, dan kemudian anggota klan ular kembali ke suku klan ular. Sebagai imbalannya, Ye Chong memberitahu penduduk kota Nitou bahwa Raja Heiwu pasti akan menghancurkan kota Nitou dalam waktu dekat. Bagaimanapun, hanya orang-orang seperti New Einstein yang melakukan kejahatan tersebut. Sebagian besar penduduk kota Niutu tidak bersalah, jadi lebih baik membiarkan mereka melarikan diri demi nyawa mereka. Setelah perjalanan yang melelahkan, semua orang kembali ke suku ular. Saat ini, suku ular sedang dalam keadaan kacau balau. Namun, bencana seperti ini bukan kali pertama mereka alami. Saat ular abu-abu menyerbu, suku ular juga mengalami banyak kerugian, tidak jauh lebih baik dari sekarang. Oleh karena itu, kemampuan masyarakat ular untuk membangun kembali setelah perang masih sangat kuat. Malam itu, suku ular mengadakan perjamuan untuk merayakan penyelamatan semua orang. Semua orang bersulang dan berterima kasih pada Ye Chong. Ye Chong tinggal bersama klan ular selama 2 hari, merawat yang terluka dan membantu mereka membangun kembali rumah baru mereka. Pada hari ini, Ye Chong menerima telepon dari istana Fatih Fenxiang. Begitu telepon tersambung, pria gendut itu berkata, "Saudaraku, terjadi sesuatu." Ye Chong kaget, dia berpikir dalam hati, apakah Cao Dahua mengambil tindakan terhadap mereka saat dia pergi? Ye Chong bertanya dengan cepat, apa yang terjadi? Siapa itu? Tuan Sulin? Atau kakak senior Huang? Atau orang buta itu? Lonceng kecil, siapa sedang dalam masalah? Dihadapkan dengan pertanyaan cepat Ye Chong, pria gendut itu menjadi semakin cemas dan tergagap ketika dia berbicara. Semuanya, semua, Ye Chong merasa lebih dingin ketika mendengar ini. Apa? Sesuatu terjadi? Apa yang terjadi? Apakah itu Cao Dahua sialan itu? Itu pasti. Cao Dahua, pikir Ye Chong. Cao Dahua ini sekarang berani menyakiti orang lain secara terang-terangan. Kemudian, Ye Chong bertanya lagi, pria gendut, di mana kamu sekarang? Apakah kamu aman? Tidak, pria gendut itu menjadi semakin cemas dan tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Ye Chong bertanya dengan cepat, apa, itu tidak aman? Oke, tunggu aku akan kembali untuk menyelamatkanmu sekarang. Pada saat ini, pria gendut itu akhirnya menarik napas dan berkata, oh, tidak, maksudku semuanya baik-baik saja. Ye Chong terdiam dan berkata dalam hatinya, pria gendut sialan,
tunggu sampai aku kembali dan lihat bagaimana aku berurusan denganmu. Dia bertanya dengan sabar, apa yang terjadi? Saudaraku, itu, ada yang salah dengan hartamu, ramuan batin Qinglong, kata pria gemuk itu. Ye Chong tertegun, ramuan batin Qinglong. Ramuan batin Qinglong ini diperoleh secara tidak sengaja ketika Ye Chong keluar untuk pertama kalinya dan melakukan misi dengan Huang Kewei. Ye Chong tidak peduli pada awalnya, dia hanya berpikir benda ini seharusnya berharga. Selain itu, pada saat itu, ramuan dalam Qinglong tidak memiliki kegunaan lain kecuali dapat dengan mudah memecahkan es berusia 10.000 tahun. Namun setelah kembali ke Istana Fenxiang, ketiga kepala aula Istana Fenxiang pada saat itu semuanya mendambakannya dan bahkan ingin membunuh Ye Chong. Hal ini menyebabkan munculnya klon Jenderal Haiti dan nenek moyang Istana Fenxiang. Setelah itu, Ye Chong terus menaruh ramuan batin Qinglong pada Sulin, berharap Sulin akan mempelajari jenis harta karun itu. Namun, Sulin belajar dalam waktu lama tanpa membuat kemajuan apapun. Sampai saat ini, kekuatan Ye Chong telah melampaui Sulin, jadi Sulin memutuskan untuk mengembalikan ramuan batin Qinglong kepada Ye Chong. Ketika dia hendak mengembalikan ramuan batin Qinglong ke Ye Chong sudah pergi dan pergi ke 4 sudut bermuda. Jadi, Sulin menempatkan Qinglong Neidan di rumah Ye Chong. Untungnya, pada hari ini, Bian Ruixiang melihat Qinglong Neidan dan memotongnya, yang menyebabkan keributan. Ramuan batin Qinglong langsung meletus dengan semburan cahaya cian, menutupi separuh halaman luar. Jika Sulin tidak muncul tepat waktu untuk menutupi cahaya cian, Cao Dahua akan segera menemukannya. Pada saat itu, ramuan batin Qinglong mungkin akan direnggut. Mendengar ini, mata Ye Zhan tiba-tiba berbinar. Tampaknya memang ada misteri dalam ramuan batin Qinglong ini. Ye Chong berpikir dalam hati bahwa mungkin dia bisa meningkatkan kekuatannya lagi melalui ramuan batin Qinglong. Hari pertempuran dengan Cao Dahua akan segera tiba, dan Ye Chong khawatir dia tidak akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan dirinya. Tunggu aku, kembalilah sekarang. Ye Chong menutup telepon setelah mengatakan itu. Setelah itu, Ye Chong bersiap untuk pergi. Sekarang setelah suku ular keluar, semua yang ada di suku ular pulih selangkah demi selangkah. Cukup memiliki Jiusi dan Susi di sini. Setelah Ye Chong mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, dia meninggalkan suku ular. Saat kembali ke kota laut, Ye Chong mengucapkan selamat tinggal kepada Lu Yue dan berterima kasih atas bantuannya selama ini. Kemudian, Ye Chong menaiki kapal mantra keberuntungan, melewati selat kematian di 4 penjuru bermuda, dan kembali ke pelabuhan Victoria. Kemudian, tanpa melewatkan waktu sejenak, Ye Chong berangkat dari pelabuhan Victoria dan bergegas kembali ke Istana Dupa. Istana Fenxiang tidak banyak berubah dalam beberapa hari terakhir sejak Ye Chong pergi. Cao Dahua tidak mengganggu Sulin, Huang Kewei dan yang lainnya, dan dia tampak tenang kembali. Dia saat ini sedang menyelidiki suatu rahasia dan tidak punya waktu untuk peduli dengan hal lain di Istana Dupa. Setelah kematian Sesepuh Agung Xiong Taisan, Sesepuh Agung yang baru jelas-jelas mempelajari pelajarannya dan tidak menonjolkan diri. Saat ini, Istana Fenxiang lebih seperti sepiring pasir yang berserakan, dan semua murid Istana Fenxiang berada dalam keadaan tidak terkendali. Banyak murid juga senang dan santai. Ketika Ye Chong kembali, Hao Qiang masih menjaga pintu. Meski tidak lagi mendapat dukungan seperti Tetua Agung Xiong Taisan, Hao Qiang masih bisa memamerkan kekuatannya dengan kekayaan yang ia kumpulkan di masa lalu. Saat ini, dia berada di depan pintu, berbicara dengan bangga tentang perbuatan heroik masa lalunya. Tiba-tiba, dia melihat Ye Chong muncul. Hao Qiang sangat ketakutan sehingga dia segera menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Ye Chong memasuki gerbang Istana Fenxiang tanpa halangan apapun. Ketika dia kembali ke halaman rumahnya, Huang Kewei, orang buta, lonceng kecil, gendut dan lainnya semuanya ada di sana. Semua orang senang melihat Ye Chong kembali. Setelah saling menyapa sebentar, Ye Chong bertanya, apa yang terjadi? Pria gendut itu menggaruk kepalanya dan berkata, kami tidak tahu situasi spesifiknya, jadi mari kita tanyakan pada lelaki tua Bian Ruixiang. Segera,
si orang buta meminta Bian Ruixiang diseret ke sini. Bian Ruixiang sekarang tinggal di Aula Danfa, mempelajari keterampilan medis di Istana Fenxiang, dan bersenang-senang sepanjang hari. Belakangan ini, terdapat banyak kemajuan. Bian Ruixiang sangat senang melihat Ye Chong kembali. Tuan Ye Chong, Anda kembali, hebat sekali. Saya sudah lama tidak bertemu Anda. Senang melihat Anda baik-baik saja, kata Bian Ruixiang. Ye Chong terlalu malas untuk bersikap sopan kepada Bian Ruixiang dan langsung bertanya tentang ramuan batin Qinglong. Bian Ruixiang kemudian menceritakan tentang apa yang terjadi hari itu. Ternyata hari itu, dia ingin pergi ke kamar Ye Chong untuk mencari beberapa bahan obat, dan secara tidak sengaja melihat ramuan batin Qinglong. Setelah mengamati ramuan batin Qinglong beberapa saat, Bian Ruixiang merasa aneh. Dia melihat banyak partikel kecil yang tidak wajar di atasnya, jadi Bian Ruixiang mengambil pisau dan menggali salah satu partikel kecil tersebut. Hasilnya, ramuan dalam Qinglong tiba-tiba bersinar terang, dan warna hijau beriak seperti air, menutupi separuh halaman luar. Belakangan, Su Lin muncul dan mampu mengendalikan warna cian dan mencegahnya menyebar lebih jauh. Dan warna hijau ini bertahan sehari semalam penuh sebelum menghilang. Setelah mendengar keseluruhan ceritanya, Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis. Dia berpikir bahwa hanya Bian Ruixiang yang bisa melakukan ini. Pada awalnya, Bian Ruixiang tidak tahu bahwa itu adalah harta karun. Jika itu adalah Ye Chong, dia tidak akan mau memotongnya. Kedua, Bian Ruixiang sangat kekurangan tenaga. Namun, karena suatu kesalahan, rahasia ramuan batin Qinglong ditemukan. Bian Ruixiang berkata, saya memperkirakan kemungkinan besar ini adalah segel pada ramuan batin Qinglong. Saya memotong sepotong kecil, yang menyebabkan gerakan tidak normal. Pria gendut itu tertawa di sebelahnya. Kamu orang tua. Kamu jelas-jelas. Su, bagaimana analisis Master Lin menjadi perkiraan Anda? Bian Ruixiang tersipu. Yah, itu bukan hal pertama yang saya temukan. Ye Chong juga tersenyum. Bian Ruixiang pandai memotong beberapa hal, yang Ye Chong tahu betul. Kemudian, Ye Chong meminta semua orang menunggu di luar sementara dia masuk terlebih dahulu untuk melihatnya. Setelah memasuki ruangan, Ye Chong melihat ramuan batin Qinglong diletakkan di atas meja. Dia mengambilnya dan mengamatinya dengan cermat untuk beberapa saat. Padahal, jika diperhatikan lebih dekat, memang banyak terdapat titik-titik emas kecil di permukaan Qinglong Neidan, yang tersebar merata di seluruh permukaan seperti kotoran. Ye Chong menemukannya sejak lama, tapi dia tidak memperhatikannya saat itu. Siapa sangka itu semua adalah segel dari ramuan batin Qinglong. Diperkirakan jika semua titik emas kecil ini digali, semua energi ramuan batin Qinglong akan meledak. Kemudian, Ye Chong membuat lingkaran sihir tertutup kecil di rumahnya untuk memastikan bahwa kekuatan ramuan batin Qinglong tidak akan bocor dan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Kemudian, Ye Chong duduk di tempat tidur, mengeluarkan pisau kecil, dan dengan sedikit sayatan, dia mengeluarkan titik emas kecil. Teknik Ye Chong secara alami jauh lebih terampil daripada teknik Bian Ruixiang. Terlebih lagi, operasi ini semudah menggali lubang cacing hitam di dalam sebuah apel. Benar saja, seperti yang dikatakan Bian Ruixiang, cahaya biru langsung keluar dari ramuan dalam Qinglong dan beriak ke seluruh ruangan. Jika Ye Chong tidak mengatur lingkaran penyegelan di sekelilingnya terlebih dahulu, cahaya cian mungkin menyebar keluar rumah. Berada dalam cahaya cian, tubuhku juga merasakan perasaan aneh. Ye Chong mengamatinya sebentar, tiba-tiba penasaran di dalam hatinya, bertanya-tanya apa yang ada di dalam ramuan batin Qinglong. Memikirkan hal ini, Ye Chong menahan napas dan berkonsentrasi, mengaktifkan kesadarannya, dan ingin menjelajahi bagian dalamnya. Apa yang Ye Chong tidak duga adalah kesadarannya dengan mudah memasuki ramuan batin Qinglong. Terlebih lagi, sepertinya ada dunia lain di dalam ramuan batin Qinglong. Saat ini, Ye Chong tampak berada di pedesaan dengan pegunungan, air, dan pemandangan indah. Namun semua pemandangan itu seperti lukisan tinta yang dibuat dengan tinta, langit, bumi, gunung dan sungai, bunga, tumbuhan dan pepohonan semuanya berwarna biru. Jelas sekali, ini bukanlah lingkungan sebenarnya,
tetapi ilusi yang tersimpan dalam ramuan batin Qinglong. Ketika Ye Chong hendak menjelajah ke dalam, sebuah suara keras tiba-tiba terdengar. Siapa itu, berani memasuki dunia rahasia Sudao Longmen? Sudao Longmen, Ye Chong bingung. Suara ini sepertinya datang dari segala arah. Ye Chong melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun. Siapa kamu? Ye Chong bertanya. Tapi tidak ada jawaban. Beberapa detik kemudian, hanya suara nyaring yang terdengar melanjutkan. Nak, kultivasimu terlalu lemah. Dengan tingkat kultivasi ini, apakah kamu memenuhi syarat untuk memasuki dunia rahasia Sudao Longmen? Kamu benar-benar mencari kematian. Lalu, Ye Chong benar-benar mendengar ada auman naga. Segera setelah itu, perubahan mendadak terjadi. Pemandangan hijau di depan Ye Chong perlahan-lahan berputar, seolah tertarik oleh kekuatan isap dan menyatu. Setelah beberapa saat, ia berubah menjadi naga Qian yang besar. Raungan naga bergema di seluruh ruangan, dan kemudian naga hijau raksasa itu tiba-tiba membombardir Ye Chong. Dari kejauhan, Ye Chong bisa merasakan tekanan yang menghancurkan. Ye Chong kaget karena dia bisa merasakan bahwa tekanan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Terlebih lagi, meskipun dia ingin melarikan diri sekarang, dia tidak dapat melarikan diri lagi. Meskipun hanya kesadaran Ye Chong yang masuk ke sini, jika kesadarannya hancur, meskipun tubuhnya di dunia nyata tidak hancur, namun rohnya hancur, maka Ye Chong akan menjadi mayat berjalan. Ye Chong bahkan tidak punya waktu untuk panik lagi. Naga Qian raksasa sudah ada di dekatnya. Ketika dia melihat naga Qian raksasa hendak membombardir Ye Chong, menyebabkan kesadaran Ye Chong lenyap menjadi abu. Tiba-tiba, di dunia nyata, liontin giok berbentuk naga di dada Ye Chong tiba-tiba mekar dengan cahaya ungu. Liontin giok ini adalah tempat warisan Dewa Naga di bawah, dan juga merupakan awal dari semua pengalaman Ye Chong. Pada saat kritis ketika Ye Chong hendak dihancurkan, Yu Peng sekali lagi mengambil inisiatif untuk melindungi tuannya. Pada saat yang sama, kesadaran Ye Chong dalam ramuan batin Qinglong juga diselimuti lapisan cahaya ungu. Hampir pada saat naga Qian membombardirnya, kesadarannya menghilang. Saat Ye Chong membuka matanya lagi, dia telah kembali ke dunia normal. Ye Chong kaget saat ini, dengan keringat dingin keluar di dahinya. Meskipun dia telah mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, kali ini, dia benar-benar merasakan keputusasaan akan kehancuran yang akan segera terjadi. Jika liontin giok di dadanya tidak berfungsi tepat waktu, roh Ye Chong mungkin sudah musnah sekarang. Kemudian, Ye Chong melihat ramuan kecil Qinglong di tangannya dan tidak berani mencobanya lagi dengan gegabah. Dia tidak punya pilihan selain mengembalikan ramuan dalam kesenjata ajaib luar angkasa terlebih dahulu. Saat ini, cahaya Qian di ruangan itu sudah menghilang. Ye Chong mungkin tidak tahu bahwa cahaya Qian ini tidak menghilang secara alami seperti zaman Bian Ruixiang. Sebaliknya, itu ditekan oleh cahaya ungu, dan semuanya diintegrasikan ke dalam tubuh Ye Chong. Dan ini juga menyebabkan perubahan pada tubuh Ye Chong, dan dia benar-benar berhasil menerobos karenanya. Ketika Ye Chong menemukan perubahan ini, dia segera berubah dari terkejut menjadi gembira. Tanpa diduga, dia benar-benar membuat terobosan karena ini, berubah dari prajurit Dacheng Tianji menjadi prajurit Puncak Tianji. Ini bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Ye Chong sangat gembira dan berkata dalam hatinya, saya akhirnya memasuki puncak prajurit tingkat surga. Dari Mahayana ke puncak, meskipun ini hanya tahap kecil, itu adalah langkah paling penting bagi seorang kultivator. Terlebih lagi, menjadi prajurit puncak Tianji adalah sebuah perubahan yang bagaikan tonggak sejarah. Itu ajaib. Ye Chong sangat bersemangat dan ingin memeriksa dirinya sendiri untuk melihat keterampilan magis apa yang telah diperolehnya. Saat ini, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak memiliki keterampilan sihir. Ye Chong bingung dan memeriksanya lagi. Memang tidak ada keterampilan magis. Belakangan, Ye Zhan tiba-tiba teringat kata-kata Lucius. Hanya manusia yang bisa memperoleh keterampilan sihir. Ye Chong mengira dia masih memiliki garis keturunan naga di tubuhnya. Ini adalah garis keturunan ular yang diubah oleh tetua klan ular untuknya. Sebenarnya, dia bukan manusia lagi. Memikirkan hal ini, Ye Chong tidak bisa tidak merasa kecewa.
Garis keturunan ular tertinggi memang meningkatkan kecepatan budidaya Ye Chong. Namun, jika Ye Chong bukan lagi manusia karena garis keturunan ini, maka secara alami ia tidak dapat memperoleh keterampilan magis apapun. Hei, apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Ye Chong berkata pada dirinya sendiri. Setelah melihat Raja Bela Diri Hitam menggunakan keterampilan magis untuk membunuh Tauren, Ye Chong sangat mendambakan keterampilan magis. Sekarang dia tiba-tiba mengetahui bahwa dia tidak dapat memperoleh keterampilan sihir, dia secara alami sangat tidak mau. Tapi Ye Chong hanya fokus pada kehilangan, tapi dia tidak menyadari seberapa besar sensasi yang disebabkan oleh cahaya ungu yang muncul dari penyelamat liontin giok berbentuk naga. Meski cahaya ungu melintas, hal itu menyebabkan perubahan antara langit dan bumi. Semua murid di Istana Fenxiang menyadarinya, termasuk Cao Dahua, yang berada di ruang rahasia, mempelajari rahasia dengan konsentrasi tinggi, Xuan Yuseng, yang sedang berlatih di gunung, dan Hai Tianjiang, yang berada di dasar lembah Fenxiang, mereka semua merasakan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan dan sangat istimewa ini. Namun, kekuatan ini berlalu dalam sekejap, dan ketika mereka mencoba mengikutinya, tidak ada jejak sama sekali. Faktanya, itu bukan hanya istana dupa, tapi kekuatan yang baru saja dilontarkan oleh liontin giok berbentuk naga menyebabkan dunia berubah warna. Orang biasa mungkin tidak dapat menyadarinya, tetapi orang super kuat di sudut manapun di bumi dapat merasakan sedikit perubahan ini. Setelah beberapa menit, Ye Chong pulih dari ketakutannya. Dia berdiri, menyeka keringat dingin di dahinya, dan berjalan keluar. Huang Kewei, Fatih, Bian Ruixiang, Blind Man, Xiao Lingdang dan yang lainnya dengan cemas menunggu Ye Chong di pintu. Begitu dia melihat Ye Chong keluar, Xiao Lingdang berlari dengan tidak sabar dan bertanya pada Ye Chong bagaimana kabarnya. Ye Chong dengan singkat menjelaskan apa yang terjadi tadi. Semua orang merasa luar biasa hanya mendengarnya, dan mereka semua menutup mulut karena ketakutan. Lalu bagaimana kamu bisa melarikan diri? Huang Kewei bertanya. Ye Chong tidak pernah memberitahu siapapun tentang warisan Dewa Naga. Dia menyentuh hidungnya dan berkata, tapi, mungkin itu karena aku tidak boleh mati. Tapi sekarang sepertinya aku tidak cukup kuat untuk masuk ke dalam ramuan batin King Long, jadi aku harus membicarakannya nanti. Keesokan harinya pagi-pagi sekali, Ye Chong pergi ke puncak gunung belakang Istana Fenxiang untuk menemukan Xuan Yuseng. Xuan Yuseng saat ini sedang berkultivasi di puncak gunung Housan. Ye Chonghe bercerita tentang Raja Bela Diri Hitam. Xuan Yuseng mengerutkan kening setelah mendengar ini. Dia juga merasa sangat aneh. Saya tahu bahwa persaingan antara aliansi 100 kota dan suku 1000 suku sangat penting karena kepentingan sangat penting, sehingga kedua belah pihak sangat mementingkan kompetisi ini. Masuk akal jika mereka akan menemukan pemain paling berbakat dan latih mereka dengan hati-hati. Dalam 3 tahun, sejumlah besar sumber daya telah digunakan untuk mendorong para pemain ke level tertinggi. Mereka yang bisa memasuki ring pada dasarnya berada di level Grandmaster. Mendengar ini, Ye Chong tertegun. Grandmaster level, Ye Chong terkejut. Bukan karena lawannya berada di level Grandmaster, tapi selain Xuan Yuseng, ada Grandmaster lainnya. Apakah benar ada begitu banyak master di 4 penjuru bermuda? Ye Chong bertanya. Xuan Yuseng mengangguk, ya, di sana, Raja Heiwu hanya bisa dianggap sebagai master kelas 2. Dia bisa menjadi pemimpin aliansi hanya karena dia mendapat dukungan dari 4 tetua di belakangnya. Dia lebih seperti boneka. Sepertinya aku masih kupet, Ye Chong berkata dengan emosi. Xuan Yuseng melanjutkan, dalam kompetisi antara kedua belah pihak, bahkan pemain termuda pun harus berada di level Grandmaster dan jauh lebih kuat dari Raja Bela Diri Hitam. Itu sebabnya saya merasa aneh, mengapa Raja Bela Diri Hitam datang kepada Anda? Sepertinya pasti ada konspirasi dalam hal ini, pikir Ye Chong. Tapi dia masih tidak tahu apa konspirasi itu. Tapi itu tidak sesederhana ingin Ye Chong mati, karena jika Raja Bela Diri Hitam ingin membunuh Ye Chong, dia bisa langsung membunuhnya, dan tidak perlu bersusah payah seperti itu. Bahkan Xuan Yuseng tampak bingung. Dia tidak tahu bahwa tujuan Raja Black Martial sebenarnya untuk menyakitinya. Xuan Yuseng melanjutkan, dengan kekuatanmu saat ini, kamu pasti akan mati jika pergi.
jadi aku sarankan kamu tidak pergi. Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, karena aku berjanji padanya, maka aku pasti akan pergi. Aku akan meningkatkan kemampuanku ke level Grandmaster secepat mungkin dalam setengah tahun ini. Bahkan jika aku tidak bisa meningkat saat itu, aku akan pergi. Lagi pula, apa yang aku katakan harus diperhitungkan. Suan Yuseng mengangguk setuju. Saya memang benar, saya yakin setengah tahun akan cukup bagi Anda untuk dipromosikan ke tingkat master. Dia tersenyum dan melanjutkan. Melihat penampilan Anda sekarang, Anda seharusnya sudah menjadi apakah Anda seorang puncak prajurit surgawi. Terakhir kali aku melihatmu, kamu masih seorang prajurit surgawi Dacheng. Aku tidak berharap kamu menerobos begitu cepat, Ye. Chong mengangguk, menganggapnya sebagai persetujuan. Haha, benar, butuh waktu kurang dari 10 hari, tetapi kamu mencapai tingkat yang tidak dapat dicapai orang lain dalam 10 tahun, kata Suan Yuseng dengan persetujuan. Ketika dia menyebutkan ini, Ye Chong tersenyum pahit dan berkata, Penatua Suan, meskipun saya telah mencapai ranah prajurit tingkat surga puncak, saya belum memperoleh keterampilan magis apapun. Bagaimana ini bisa terjadi? Suan Yuseng bertanya dengan rasa ingin tahu. Tanpa memperoleh keterampilan magis, nilai prajurit puncak Tianji akan sangat berkurang. Selain itu, masuk akal bahwa begitu seseorang menerobos ke puncak prajurit Tianji, memperoleh keterampilan magis adalah hal yang biasa. Tentu saja, banyak orang berbakat dan bodoh yang gagal memperoleh keterampilan magis setelah mencapai puncak prajurit Tianji. Namun, itu semua terjadi ratusan tahun yang lalu. Pada saat itu, sumber daya berlimpah, dan bahkan dengan bakat rata-rata, seseorang dapat mencapai level yang sangat tinggi. Dalam 100 tahun terakhir, sumber daya budidaya bumi semakin langka, dan sangat sulit untuk menjadi seorang pejuang. Di antara mereka yang bisa mencapai puncak prajurit tingkat surga, manakah yang tidak terlalu berbakat? Itu normal bagi mereka untuk memperoleh keterampilan magis. Orang-orang seperti Ye Chong yang belum memperoleh keterampilan magis dianggap tidak normal. Belakangan, Ye Chong menceritakan teorinya bahwa dia memiliki darah naga dan seharusnya bukan manusia lagi. Setelah Suan Yuseng mendengar ini, dia hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Sungguh menakjubkan bahwa Ye Chong memiliki begitu banyak petualangan. Elder Suan, apakah kamu benar-benar tidak dapat memperoleh keterampilan magis? Ye Chong bertanya. Suan Yuseng menggelengkan kepalanya, dia tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Aku juga tidak tahu, tapi seperti kata pepatah, setiap keuntungan pasti ada kerugiannya. Sekarang setelah kamu menikmati keuntungan yang diberikan oleh garis keturunan naga, kamu juga harus menanggung beberapa kerugian yang ditimbulkannya. Ye Chong mengangguk, dia secara alami memahami hal ini. Namun, mungkin saja keterampilan magis diberikan oleh Tuhan. Mungkin suatu saat, Anda akan memperoleh keterampilan magis secara tiba-tiba, kata Suan Yuseng. Ye Chong berterima kasih kepada Suan Yuseng atas kenyamanannya, dan setelah mengobrol sebentar, Ye Chong mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Ketika Ye Chong turun gunung belakang dan baru saja kembali ke istana Fenxiang, dia tiba-tiba menerima panggilan telepon yang aneh. Setelah Ye Chong mengangkat telepon, dia menemukan bahwa itu adalah Tuan Wang dari saluran kedua. Ye Chong tidak menyangka Tuan Wang akan meneleponnya. Sesuatu pasti telah terjadi. Benar saja, Tuan Wang berkata kepada Ye Chong di telepon, itu pasti Tuan Ye. Oh tidak, sesuatu terjadi pada Zhu Jiayin. Setelah memikirkannya, Tuan Ye adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan Zhu Jiayin sekarang. Ye Chong buru-buru bertanya, apa yang terjadi? Ada beberapa hal yang sulit dibicarakan melalui telepon. Saya ingin tahu di mana Tuan Ye sekarang. Bukankah nyaman bagi saya untuk datang ke markas besar saluran kedua di Beijing? Kata Tuan Wang, bersambung.